Berita Sumsel 24 jam hari ini. Menyusul pemberian hibah puluhan koleksi keramik kuno berusia ratusan tahun milik Kiai Marogan, masih dari orang yang sama yakni Mas Ayulina binti Mas Agus Haji Nasir, kembali menghibahkan koleksi berharga lainnya berupa batu isaran atau batu kisar warisan Kiai Marogan kepada Museum Negeri Sumatera Selatan Jumat akhir pekan kemarin. Bersama azan asar berkumandang dari Masjid Kiai Muara Ogan, tim konservasi Museum Negeri Sumatera Selatan selesai mengevakuasi satu persatu perangkat isaran batu antik dari rumah keturunan Kiai Muara Ogan atau Ki Marogan yang berada di samping masjid ke bagasi mobil dinas milik Museum Negeri Sumatera Selatan. Selain isaran batu, keturunan keempat Ki Marogan, Mas Ayulina binti Mas Agus Haji Nasir itu juga menghibahkan beberapa keramik dan guci kuno, melengkapi koleksi yang telah dihibahkan sehari sebelumnya. Menurut Mas Ayulina, isaran batu tersebut merupakan salah satu warisan Ki Marogan yang hingga saat ini masih terjaga kelestariannya. Apa saja Bu yang dihibahkan hari ini Bu ke pihak Museum Negeri Sumatera Selatan? Ini apa nih? Isaran beras tadi. Isaran beras Bu. Sekalian untuk guci juga. Oh guci. Kalau isaran itu alat untuk apa itu Bu? Untuk nganu apa nih? Menghaluskan beras, tepung beras untuk buat burgo. Itu dipakai siapa pertama kali Bu? Pokoknya dari warisan beliau. Warisan Kiai Marogan. Ke bapak. Itu dipakai untuk menghaluskan beras untuk makan bersama mungkin Bu? Iya, siapa yang perlu dipinjemi. Oh dipinjemi Bu? Dipinjemi siapa yang perlu. Kepala Museum Negeri, Taman dan Budaya Sumsel, Haji Chandra Amprayadi mengapresiasi Mas Ayulina dan keluarga besarnya dalam menyambut kedatangan tim Museum Negeri Sumsel bersama budayawan Beni Mulyadi, penggiat batik Palembang Agus Haryadin, dan pemimpin redaksi Palembang Express Muhammad Iqbal ke rumahnya. Kita rencana akan membuat ruang pamer hibah khusus. Yang pertama sudah kita buat beberapa tahun yang lalu, itu ruang hibah 1. Nah, di sini kita akan membuat ruang hibah 2 yang mana akan kita serahkan barang-barang hibah dari masyarakat, terutama dari Kiai Marogan, yang mana kita akan buat space khusus dari Pak Kiai ini, karena Pak Kiai ini suatu ikonnya Sumatera Selatan, mulai dari Pulau Kemarau dan Masjid Lawang Kidul termasuk dan Masjid Kiai Marogan. Sementara budayawan Beni Mulyadi menyambut baik niatan pihak Museum Negeri Sumsel yang hendak menyiapkan ruang pamer khusus teruntuk koleksi-koleksi hibah Ki Marogan. Apa nih Kak harapan Kakak dengan adanya hibah dari zuriat Kiai Marogan kepada pihak Museum Negeri Sumatera Selatan Kak? Ya, kita pertama sangat bersyukur dengan hibah ini, bahwa kita di Sumatera Selatan tahu bahwa ada seorang waliullah Ki Marogan yang menghibahkan ini. Kita harapkan Museum Negeri Sumatera Selatan membuat galeri khusus untuk Kiai Marogan. Beliau ini bukan sekadar ulama saja, tetapi menurut saya beliau ini adalah pelopor wakaf di Sumatera Selatan ini, seperti wakaf masjid, wakaf tanah untuk stasiun kereta api dan lain-lain. Reporter dan juru kamera Muhammad Iqbal, Papres.com. Pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda bersama BB POM kembali melakukan sidak di sejumlah supermarket. Hasilnya Fitri menemukan daging dengan kemasan yang rusak masih dijual. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda kembali melakukan inspeksi mendadak di sejumlah supermarket di Kota Palembang. Fitri bersama Kepala Bidang Pemeriksaan BPOM Palembang, Aquirina Leonora, satu persatu melihat barang yang dijual di salah satu supermarket yang ada di kawasan Celentang. Hasilnya Fitri menemukan puluhan daging yang sudah rusak tapi masih dijual. Selain itu, Fitri juga melihat ikan hidup di akuarium yang dinilai tidak sehat. Dia menjelaskan daging kemasan yang rusak nantinya akan diawasi lebih lanjut dari Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pihaknya meminta daging ini tidak lagi disimpan, didisplay dan ditarik untuk tidak dijual lagi. Hari ini kita mengadakan
dan wilayah Superindo Jasilika. Ya, seperti yang kita laksanakan di beberapa tempat supermarket, hari ini kita juga melaksanakan sidak yang ada di sini. Dari 13 macam makanan yang ada di sini, semuanya sudah kita cek. Alhamdulillah tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Ini hasil laboratoriumnya yang dilaksanakan oleh BPOM. Misalkan kalian sampai ya. Semuanya aman, tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Oke? Ada beberapa ikan yang masih dijual, sebenarnya sudah busuk, terus dibuat makanan siap saji seperti ini. Terus juga ada ikan yang masih segar di dalam akuarium, tapi sepertinya sudah tidak sehat. Ya, ada yang jamur, ada yang seperti ada apa ya namanya, luka-luka seperti itu. Nah, ini juga tidak diperbolehkan karena dari BPOM juga melarang, atau paling tidak seharusnya dibedakan mana ikan segar yang sehat, mana ikan segar yang sepertinya mengalami penyakit, supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain. Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan BPOM Palembang, Aquirina Leonora mengatakan bahwa hasil temuan ini akan terus diawasi dan dipantau, karena apabila tetap masih diperjualbelikan, maka sanksi tegas akan dilakukan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Perusahaan e-commerce terpercaya di Indonesia JDID kembali berpartisipasi dalam event Festival Kuliner Talang Kepu atau Kulintang 2021. Dalam event yang berlangsung 11 hingga 12 Desember 2021 lalu itu, JDID juga menyediakan event DEX tanpa dipungut biaya alias gratis kepada para UMKM yang berpartisipasi. Bertajuk dari JDID untuk UMKM Sumsel, Festival Kuliner Talang Kepuh atau Kulintang 2021 selama 2 hari yakni 11-12 Desember 2021 digelar di Desa Anggrek, Talang Kepuh, Gandus, Palembang. Dalam event itu, JDID mengajak puluhan UMKM yang bergerak di bidang kuliner untuk ikut andil. Tak hanya itu, JDID juga menyediakan event DEX tanpa dipungut biaya alias gratis kepada para UMKM yang berpartisipasi. Uniknya lagi, Festival Kulintang ini menyediakan berbagai jenis kuliner tradisional zaman dulu yang membawa pengunjung bernostalgia. Salah satunya kedai Wak Deru yang menjual aneka jajanan masa kecil seperti gula palu, warung Pebi yang menjual jajanan tradisional seperti ragit. Ada juga pedagang es gogo. Market Manager JDID Regional Sumatera, Rafido Alvano Wijaya mengatakan bahwa JDID berkontribusi penuh pada kegiatan Festival Kulintang 2021 dengan menyediakan puluhan tenan untuk berbagai pelaku UMKM di Sumsel. Dalam Kulintang Festival 2021 ini, JDID menyediakan diskon hingga 80% dan potongan belanja Rp15.000 bagi para pengunjung festival. Menurut Rapido, pihaknya berkomitmen untuk bisa mensuplai bahan-bahan kebutuhan UMKM Sumatera Selatan seperti minyak, gula, tepung terigu, dan lain-lain untuk UMKM di Festival Kulintang 2021. Dan terpenting, semua produk yang tersedia di JDID merupakan produk original. Sebagai bentuk komitmen untuk masyarakat Kota Palembang, lanjutnya JDID telah hadir secara langsung dengan menyediakan warehouse atau gudang dan tim lokal di Sumatera Selatan. Untuk kegiatan kali ini, karena antusiasme yang tinggi dari masyarakat Indonesia, masyarakat Palembang, jadi kita udah tap in ketiga event di Dinas Pariwisata ya. Dengan antusiasme yang tinggi, kita tap in lagi di event tersebut, di event ini, karena event ini mengangkat temanya tentang kuliner, yang mana kita menyediakan semua bahan-bahan pokok untuk UMKM tersebut. Jadi selain kita menyediakan bahan-bahan pokoknya, kita juga menyediakan event desk untuk UMKM yang berkomitmen sama JDID. Jadi kita memberikan secara gratis event desk tersebut untuk dipakai mereka untuk mendisplay barang ketika mereka berjualan. Sementara Gubernur Sumsel, Herman Deru, sangat mengapresiasi adanya Festival Kulintang 2021 di Talang Kepuh, Gandus, Palembang, di mana kawasan tersebut merupakan daerah terbaru yang dibuka di Kota Palembang. Dengan adanya kegiatan seperti ini, Herman Deru berharap dapat menumbuhkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya. Deru juga mengajak masyarakat dari semua elemen untuk meningkatkan sisi perekonomiannya. Tidak ada wilayah yang margin untuk perhatikan dan bisa satu Talang Kepuh ini daerah terbaru yang dibuka, yang kita harapkan
pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak oleh tangan-tangan pengusaha saja, tapi dari bottom up. Jadi memang dari bawah masyarakat ingin bergeliat dengan usaha anggrek kuliner yang tradisional. Mudah-mudahan Talang Kepu ini bisa menjadi perhatian. Reporter dan juru kamera Betanika Susmanda, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Kereta api pengangkut batu bara milik PT KAI terguling setelah bertabrakan dengan kereta lainnya di emplasmen stasiun Pananggiran. Akibat insiden ini, jalur kereta ditutup sementara. Kereta api Babaranjang dari Tarahan Lampung menuju Palembang terguling usai bertabrakan dengan kereta lainnya di emplasmen stasiun Penanggiran sekitar pukul 5 pagi kemarin. Akibat kejadian ini, kereta penumpang yang akan menuju Lubuk Linggau dari Palembang harus tertunda keberangkatannya sehingga PT KAI mengembalikan uang tiket kepada 100 penumpang. Kabag Humas PT KAI di Pre 3 Palembang, Aida Suryanti mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan evakuasi terhadap kereta yang mengalami kecelakaan. Pihaknya juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa, sementara untuk penyebab kejadian masih dilakukan pencarian. Jadi ada kejadian yang melibatkan 2 kereta api Babaranjang di emplasmen stasiun Penanggiran. Jadi untuk saat ini kami sedang fokus proses evakuasi. Kemudian untuk sementara keberangkatan penumpang yang melewati peta jalan ini yaitu kereta api Bukit Serelo dan kereta api Sindang Marga hari ini kami batalkan. Kemudian kepada para penumpang yang sudah memiliki tiket, tiket dikembalikan 100%. Jadi atas nama PT Kereta Api di 3 Palembang kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan. Korban jiwa? Kalau untuk korban jiwa tidak ada. Untuk penyebabnya sendiri? Kalau untuk penyebab kami masih proses pemeriksaan lebih lanjut ya dari unit terkait. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Depi, sampai jumpa.